Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas, NRP 15 2023 193. Saya akan menjelaskan tahap-tahap pengerjaan untuk UTS 2 jaringan komputer. Nah, pertama-tama untuk si komponen dan topologi. Nah, di sini komponennya saya menggunakan eh, total tuh 13 PC. Nah, untuk yang 12 ini tuh dibagi jadi 3 departemen. Ini yang keuangan pakai pilihan 10, terus yang marketing pilihan 20, yang IT pakai pilihan 30. Ini. Terus pakai 2 buah switch, satu server yang terhubung ke switch, terus router ke cloud, terus cloud ini ke PC yang nanti disimulasikan sebagai internet. Nah, untuk si settingan IP-nya sendiri, untuk pilihan keuangan tuh dipakai IP dari network 192.168.10 dari 10.2 sampai 10.5 dengan network 10.1. Nah, kalau yang marketing ini dipakai di 20.2 sampai 20.5, networknya 20.1. Nah, buat yang IT juga kurang lebih sama, cuma pakai di network 30.2 sampai 30.5 untuk 4 PC-nya itu. Gateway-nya di 30.1. Terus buat si server ini pakai address 192, 168, 99, 100. Terus gateway-nya di 99.1. Nah, selanjutnya konfigurasi di si switch-nya. Nah, pertama-tama kita buat dulu si pilannya. Ini kan totalnya tuh diminta pakai 3 pilan, 10, 20, 30 sama 99. Nah, untuk si sintaknya sendiri bisa pakai pilan batch. Nah, ini peran. Nah, ini pilan batch. Nah, selanjutnya di tiap si interface-nya ini tinggal di setting aja sih konfigurasi si tipe aksesnya. Misal port 001 ini. Oke. Nah, ini port 001 yang keuangan ini pakai port link tipe akses, terus masukin si pilannya, pilan berapa port defaultnya. Nah, kayak gini. Nah, ini ulangin untuk semuanya, sesuaiin sama si settingan pakai pilan yang mana. Berarti buat yang ini pakai pilan 20, ini pakai pilan 30, terus yang ke server pakai pilan 99. Nah, terus si port yang nyambung dari switch ke switch sama dari switch ke router, berarti buat port 09, 07 sama ya 07 ini, 072 dari switch 2 sama switch 1. Ini disetting sebagai port port tipe terang untuk komunikasi si pilannya. Jadi di sini masuk ke interface-nya juga. Nah, ini ke 7. Terus port link tipe terang, terus kita di si terangnya itu ngallow buat si pilan 10, 20, 30, 9 sama 99. Enter. Nah, di port 09 juga sama dari yang gigabit 009. Nah, di switch yang kedua juga settingannya sama kayak yang di switch 1. Di setting semua untuk si tipe akses pilannya, default pilannya sama si terangnya. Terus di switch juga di setting untuk si bentar. Nah, untuk yang koin ini hanya pilihan 30 ini di setting di switchnya. Ini di settingnya pakai ACL 2000 untuk sintaknya masuk pakai bikin dulu sih ACL-nya ACL 2000, terus nanti masukin sintak ini bentar. Nah, seperti ini. Rule deny ini si IP yang akan di apa
yang akan di-deny-nya atau di bloknya ini dari VLAN 10 kan, ini di network 10, ini hostnya dari 0 sampai 255, terus destinasinya ini si network si servernya di 99, di 99 hostnya dari 0 sampai 255. Nah ini lakukan untuk yang buat yang VLAN 20 juga. Terus nge-permit atau ngeizinin yang VLAN 30 pakai role permit IP source-nya yang VLAN 30, terus destinasinya si server. Nah untuk ngeceknya bisa pakai display ACL 2000 ini untuk ngecek apakah si ACL-nya udah berhasil dibuat atau enggak. Salah, ACL 3000. Maaf, tadi harusnya ACL 3000. Display ACL 3000. Nah ini udah berhasil dibuat si itunya, si ACL-nya. Terus cara nge-aplikasinya pakai sintak traffic filter inbound ACL, terus ACL yang udah kita buat tuh dari di ACL 3000, terus enter. Nah oh iya, ini sebelumnya sudah saya pasang. Oke, nah settingan di switch sudah selesai. Selanjutnya settingan buat di routernya. Nah buat di router ini kita setting untuk si sub interface VLAN-nya, masuk dulu ke si interface port yang ke switch-nya dulu 000, terus masukin si VLAN berapa yang kita setting. Misal ini 10 00 berarti ini mau ngesetting buat sub interface VLAN 10. Nah selanjutnya kita setting aja si VLAN tipenya pakai sitak VLAN tip, terus dot key ini, terus si VLAN-nya VLAN berapa, ini kan di VLAN 10 berarti VLAN tip dot key 10, terus masukin si IP address-nya. IP address gateway buat VLAN 10 itu kan 162.168.10.1/24. Nah kayak gini. Ini sebelumnya udah saya setting jadi kayak ini ya. Nah ini setting untuk semuanya. Jadi di setting untuk VLAN 20, VLAN 30, VLAN 99. Nah kalau udah untuk ngecek berhasil enggaknya, kita bisa display IP interface grid. Nah kalau berhasil nanti bakal muncul nih 4 baris yang ini. Ini untuk VLAN 10 gateway-nya di 10.1, 20 di 20.1, VLAN 30 di 30.1, yang VLAN 99 di 99.1. Nah selanjutnya setting buat si OSPF-nya. Untuk masuk dulu ke si OSPF area 0. Nah di area 0 ini masukin untuk si network semua PC atau semua PC sama si servernya, semua PC departemen. Sintaknya masukin network 10. Ini untuk VLAN 10 networknya maaf settingannya network 192.168.10.0. Ini hostnya berarti dari host 0 sampai 255. Nah ini ulangi buat yang VLAN 20, 30 sama VLAN 99. Terus terakhir kita bikin juga OSPF buat nanti yang simulasi si IP publik. Nah kebetulan saya ini si IP publiknya pakai di network 100. Oke. Nah untuk cek si OSPF-nya berhasil dipasang atau berhasil dibuat atau enggak, kita bisa display OSPF interface. Nah kalau berhasil nanti bakal muncul di sini si OSPF yang di settingnya. Oke. Oh iya. Nah di sini untuk si internetnya saya pakai gateway-nya di 100.1, terus untuk si internetnya sendiri pakai di host 50.
Nah, lalu untuk settingan si cloud-nya juga ini kita tinggal tambahin aja si port UDP publiknya di add 2 ini. Soalnya kalau nggak ditambahin nanti nggak bisa disambungin. Terus masukin juga si port mappingnya 2/3 two way channel. Di 2/3 tuh jadi bisa berkomunikasi. Eh, Oke, nah selanjutnya kita kan ini diminta pakai NAT static. Nah, untuk si settingannya sendiri kita tinggal pakai sintak NAT static global. Nah, ini si IP globalnya apa? Contoh misal 112 inside. Nah, inside ini untuk si IP yang mana, IP private yang mana yang bakal diubah jadi eh, IP publik ini. Misal guys, 192.168.10.2 yang bakal diubah. Jadi itu artinya si IP private ini yang 10.2 ini bakal diubah jadi 100.100.100.12. Nah, ya sebelumnya saya sudah setting. Nah, ini setting untuk semua IPVC. Nah, ulangi aja semuanya untuk PC pilihan 10, pilihan 20, pilihan 30. Nah, untuk si hasilnya kita bisa dicek di display NAT static. Nah, itu bisa bisa muncul di sini bakal terangan untuk si NAT yang udah disetting statiknya, si IP yang udah disetting NAT static gitu ya. Nah, ini saya udah setting semuanya untuk ke 12 PC. So, nah ini saya setting untuk si PC pilihan 10 tuh diubahnya jadi diubahnya jadi 10.11.2 sampai 11.5. Terus yang 920 dari 22.2 sampai 22.5 ini disesuaikan buat yang 20.5 jadi host 25. Ini buat yang IT juga ini yang 30.5 jadi 35. Nah, kayak gitu. Oke, nah selanjutnya coba testing dulu. Oke. Nah, ini dari keuangan dulu, coba ping ke sesama pilarnya dulu. 10.5. Nah, ini bisa berhasil ya ngeping ke isi tempat keuangan. Terus ke marketing visi 5, visi 4 marketing bisa juga. Selanjutnya ke visi 4 IT bisa juga. Oke. Nah, sekarang kita coba ngeping ke sini ya, ke internet. Nah, ini berhasil juga. Terus ngeping ke server. Nah, server ini bakal gagal soalnya tadi udah kita setting si ACL-nya. Nah, ini ngeping ke sini nggak bisa. RPO. Oke. Oke, coba di PC marketing. Ini marketing ke keuangan. Bisa sama marketingnya. Nah, ini bisa juga. Terus ke IT. Nah, bisa juga. Sekarang ke internet. Bisa juga. Terus sekarang terakhir tes ke server. Nah, ini gagal ya. Soalnya dipakai ACL. Oke. Nah, terakhir kita tes di untuk si IT. Ini ke keuangan. Bisa.
marketing. Bisa juga. Terus geser sama pilan ke IT juga bisa. Terus ke internet. Nah, ini bisa juga ke internet. Nah, terakhir kita coba ping ke si servernya. Nah, ini dari IT bisa ke ping servernya udah pakai ACL. Karena terakhir untuk si pembuktiannya, nah ya, kita bisa pakai capture data dari si PC yang kita simulasikan sebagai internet, sama dari si wallnya ini yang nyambung ke router. Di sini yang dari si router 00-nya. Terus kita buka si PC IP. Nah, ini harusnya tuh ketika kita ngeping tuh berubah nih dari si yang ini kan si PC si routernya, dari router tuh si source-nya source IP si PC-nya. Terus ini si tujuannya, nah, harusnya itu berubah di sini tuh jadi IP si NAT-nya. Kan contoh ini dari PC IP yang 30.2, ini tuh harusnya berubah jadi 132. Cuman ini gak tahu, jadi malah nggak berubah. Eh, Soalnya dari referensi yang saya lihat biasanya bakal berubah, entah karena ini bajakan si ENSP-nya atau kayak gimana. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.